Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Novianti. Di sini saya akan membahas mengenai statistika terapan untuk bab 4, yaitu analisis regresi dan korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke cara pengerjaannya. Oke teman-teman, kita ke contoh soalnya nih. Ada Departemen Pemasaran PT Adira Jaya akan melakukan penelitian terhadap model kemeja terbaru yang baru saja diluncurkan. Diduga bahwa terdapat hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan pendapatan yang dihasilkan. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel jumlah barang yang diproduksi dengan satuan pieces dan pendapatan yang dihasilkan dalam satuan ratusan ribu. Nah, teman-teman, kita akan mencari tahu nih, apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara jumlah barang yang diproduksi dengan pendapatan yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, teman-teman, kita ke langkah yang pertama nih. Yang pertama itu membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Di kiri bawah layar itu ada data view dan variable view. Untuk data view itu tampilannya seperti ini. Untuk apa sih? Untuk memasukkan data-datanya. Sedangkan variable view, nah tampilannya seperti ini untuk mengedit variabel yang sudah kita masukkan di data view. Kita kembali ke data view. Nah, kita masukkan nih data-data yang ada pada soal. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, setelah datanya dimasukkan, kita ke variable view untuk mengedit. Nah, di variable view ini, name-nya kita ubah menjadi X dan Y. Nah, lalu kita ke desimal. Di desimalnya kita ubah angkanya menjadi 0 karena di soal datanya itu bilangan bulat. Lalu di label di sini kita masukkan variabel X-nya, yaitu jumlah barang yang diproduksi. Lalu untuk yang Y-nya itu ada pendapatan yang dihasilkan. Nah, setelah itu kita ke measure nih. Di measure kita isi dengan scale. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita balik lagi ke data view. Nah, di data view ini bilangannya sudah menjadi bilangan bulat. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah itu kita klik menu analyze yang ada di atas. Setelah diklik, nah kita cari nih yang regression. Lalu klik yang linear. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk kolom dependent atau variabel terikat, kita masukkan yang pendapatan yang dihasilkan. Nah, untuk kolom independen atau variabel bebas, itu kita masukkan yang jumlah barang yang diproduksi. Nah, setelah itu, untuk metodenya, ini kita pilih yang enter. Ini sudah ya. Lalu kita klik yang statistik. Nah, yang statistik ini kita beri tanda estimate dan model fit-nya. Ini sudah. Lalu kita klik continue. Nah, untuk mengakhirinya kita klik OK. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Oke teman-teman, setelah outputnya keluar, langkah selanjutnya kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Nah, caranya tinggal diklik kanan, kita copy, lalu paste ke Word-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu ada variabel entered
atau remove. Nah, tabel variabel enter ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah jumlah barang yang diproduksi dan metode yang digunakannya adalah metode enter. Nah, lalu yang kedua itu ada model summary. Nah, dalam tabel model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi yaitu sebesar 0,988 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau jumlah barang yang diproduksi terhadap variabel terikat atau pendapatan yang dihasilkan yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil pengkuadratan. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasinya sebesar 0,976 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau jumlah barang yang diproduksi terhadap variabel terikat atau pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar 97,6%, sedangkan sisanya 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, yang ketiga ini ada ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan jumlah barang yang diproduksi terhadap pendapatan yang dihasilkan. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 324,991 dengan tabel tingkat signifikan atau probabilitas 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pendapatan yang dihasilkan. Yang terakhir itu ada koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini, pada kolom B, kolom konstanta adalah min 22,387. Sedangkan jumlah barang yang diproduksi atau regresi adalah 0,878. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y prediksi sama dengan A plus BX. Maka Y prediksinya sama dengan min 22,387 plus 0,878 dikali X. Koefisien regresi atau B menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertanda plus dan penurunan bertanda min. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan yang pertama, konstanta sebesar min 22,387 menyatakan bahwa jika tidak ada jumlah barang yang diproduksi, maka pendapatan yang dihasilkan sebesar min 22,387. Yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,878 menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah barang yang diproduksi sebesar Rp100.000, maka pendapatan yang dihasilkan bertambah sebesar Rp87.800. Nah, oke teman-teman, untuk kesimpulannya itu ada selain menggambarkan persamaan regresi, output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan jumlah barang yang diproduksi terhadap pendapatan yang dihasilkan. Untuk hipotesisnya, H0 beta sama dengan 0, itu maka tidak ada hubungan antara jumlah barang yang diproduksi terhadap pendapatan yang dihasilkan. Untuk H1-nya, beta tidak sama dengan 0, maka ada hubungan antara jumlah barang yang diproduksi terhadap pendapatan yang dihasilkan. Nah, dari output di atas dapat diketahui nilai T hitung sama dengan 18,027 dengan nilai signifikansi
0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara jumlah barang yang diproduksi terhadap pendapatan yang dihasilkan. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan mengenai statistika terapan untuk bab 4, analisis regresi dan korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Laboratorium Statistika IKOPIN University. See you!